Konon katanya Mbah Singo ini adalah singa putih. Jadi di sini itu makam Mbah Singa Putih atau istilah yang lain adalah Mbah Singo Menggolo. Nah ini namanya ini. Sedangkan dari segi artefaktual yang ditemukan di sini kondisinya memang sudah baru. Kemungkinan ini sudah di lantainya sudah disemen dengan keramik yang baru, tembok-tembok juga baru dan cungkup yang baru. Artinya memang makam kuno era kerajaan Majapahit sebagaimana ya, saat ini kita coba ya menapak tilasi bagaimana kemudian jejak asal-usul sebuah desa sangat berhubungan dengan tokoh pembabat alas desa itu. Namun ada beberapa kontroversi jika desa-desa itu ternyata desa yang tua masa Majapahit atau mungkin desa-desa yang baru muncul ketika Belanda menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Maka kita akan memerlukan banyak sekali bukti-bukti yang menjadi pendukung akan sejarah masa lalu tersebut. Misalnya di sini coba kita ada sebuah pangkal kayu ya untuk menutupi sebuah batu yang menurut cerita tutur masyarakat ini ada semacam umpak batu. Tapi kita saat ini kelihatannya memang batu alam, tapi kemungkinan umpak batunya banyak hal ya yang sudah musnah di antara kita. Banyak sekali memang tinggalan-tinggalan masa lalu yang tidak bisa kita pungkiri ya. Ada yang masih berdiri kokoh seperti candi-candi megah saat ini, ada yang tinggal puing-puing terserak, dan ada yang beberapa yang memang musnah untuk selamanya. Nah, ini sangat miris sekali ya. Jadi di sini tepatnya kita berada di dusun Karangasem, Desa Kedung Gede, Kecamatan Delanggu ya, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Jadi kita memang menggali informasi dari warga akan keberadaan makam singa. Jadi masyarakat menyebutnya Mbah Singo atau singa ya. Sedangkan singa sendiri memang bukan hewan yang biasa hidup di Nusantara, melainkan memang di India, anak benua Asia India ini memang ada singa ya, termasuk di Afrika memang ada singa, selain kemudian di Timur Tengah dan di dataran Asia ya. Nah ini, tapi nenek moyang kita itu sebenarnya punya kosakata banyak di relief-relief candi itu yang dijaga oleh singa. Misalnya Narasingah Murti, Singah Sari, Singah Nagari, Singapura. Artinya kepulauan Nusantara ini meskipun tidak ada keberadaan singa yang hidup di alamnya, namun kosakata singa ini menjadi pengetahuan umum warga Nusantara. Beberapa hal artefak yang kemudian bisa dilacak ya tentang kemudian yang mendukung teori misalnya masa Singosari, masa Majapahit atau masa Empu Sendok biasanya adalah fragmen batu bata, termasuk kemudian keramik Tiongkok dan bukti-bukti pendukung lainnya.
misalnya di dekat makam yang cukup keramat ini, kekeramatan itu bisa kita lihat bagaimana kemudian minyak mesik atau yang dipercaya kemudian semacam minyak wangi untuk menarik benda pusaka ini banyak tergeletak di area makam kuno ini ya, diduga makam kuno ya. Nah ini beberapa pecahan tembikar yang menandakan memang jejak kekunoan juga ada di sini. Nah coba kita izin dulu ya, Mbak, permisi Mbak, bagi sowan kita. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lakikum. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menyusul juga. Wakuson ila ruhi fi kubri bisiril Fatihah. Nah, selain kemudian fragmen pecahan tembikar kuno ini ya, nah ini juga ada semacam batu yang sangat misterius ya. Nah, jadi di makam ini ada semacam batu, kemungkinan di dalamnya itu semacam batu giok ya, memang sangat halus sekali. Nah ini memang ini kemungkinan memang makam ini didirikan di antara memang struktur-struktur kuno ya, ada jejak-jejak kekunoannya. Dan makam utama itu ada di sebuah cungkup yang sederhana terbuat dari batu bata dan bertiraikan bambu ya. Coba kemudian kita lewat sebelah kanan. Di area ini apa? Oh, okay. Sumito asli mriki Pak. Kalau boleh tanya yang makam utama itu namanya Mbah siapa? Mbah Singo ya. Jadi benar menurut warga ini Mbah Singo. Karena teman-teman netizen itu biasanya di Jawa itu tidak ada singa gitu, tapi banyak hal yang berhubungan dengan singa. Mungkin sedikit tentang sejarahnya masa lalu tentang Mbah Singa yang dipercaya pembabat alas misalnya. Iya, Pak. Jadi leluhur dusun ini yang perintis ya. Oh, dusunnya apa Pak namanya? Josremo. Oh, dusunnya Josremo. Dusunnya Josremo, desanya Kedung Gede Pak ya. Kedung Gede, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Mungkin sedikit Pak cerita tentang Mbah Singo ini Pak, mungkin bisa Pak, masa lalu Mbah Singo itu sebenarnya tokoh dari Majapahit atau tokoh dari mana Pak, dulu asal usulnya untuk cerita tutur masyarakat. Oh, nggih. Jadi yang membabat alas, yang mendirikan dusun gitu. Yang tahu emak saya itu. Oh, nggih. Asal usulnya dari mana ngoten nggih? Iya, Saketnya. Tapi menurut penuturan masyarakat ini masih keturunan Majapahit nih Pak. Kurang tahu juga Pak. Kurang tahu. Oh, nggih. Niki kami sini. Yang punya tanah. Oh, sing ada tanah mriki. Oh, nggih. Nggih. Yang mriki tanah emak niku. Oh, nggih. Nggih, matur suwun Pak nggih. Nggih. Kula izin tumut ziarah mriki. Nggih, matur suwun. Jadi kita memasuki area makam keramat. Di sini semacam beberapa keturunannya juga dimakamkan di sini, termasuk mungkin bayi-bayi yang waktu itu memang meninggal juga dimakamkan di sini. Jadi kita masuk ya, mohon izin. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lakikum. Dalam waktu dekat maupun lama kita akan menuju. Jadi khususon ila ruhi Mbah Singo bisiril Fatihah. Iya. Keberadaan punden itu merupakan bagian terpenting dari sebuah asal usul sebuah desa. Jadi jika bertanya asal usul para perintis awal sebuah desa tersebut, itu kemudian menjadi semacam ruah atau semacam ada istilah ruah desa.
Jadi Ruwa Desa ini sangat berhubungan dengan tokoh pembabat alas atau yang bau rekso ya, atau perintis dari sebuah desa itu. Ternyata di Dusun Josremo, Desa Kedung Gede, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto ini ada sebuah makam yang sangat unik yang dikenal dengan Mbah Singo. Mbah Singo, jadi nama Singo. Nama-nama hewan ini memiliki korelasi yang dan muncul mulai pada masa kerajaan Singosari. Ini muncul berbagai macam tokoh atau para bangsawan atau keturunan raja-raja yang bernama hewan-hewan. Misalnya Lembu Sora, misalnya Mahesa Anabrang, misalnya Banyak Widi, misalnya Singah Naramurti. Nah, banyak sekali. Gajah Pagon, Gajah Mada. Nah ini, jadi gajah, kemudian banyak, singa, termasuk kerajaannya itu bernama Singasari gitu ya. Nah, ini banyak hal-hal dimulai pada masa kerajaan Singosari. Dimungkinkan juga seorang yang dimakamkan di sini dengan memiliki gelar bangsawan, hewan-hewan itu para bangsawan ini juga memiliki korelasi dengan keturunan bangsawan Singosari maupun Majapahit. Nah ini diduga seperti itu. Dan konon katanya Mbah Singo ini adalah singa putih. Jadi di sini itu makam Mbah Singa Putih atau istilah yang lain adalah Mbah Singo Menggolo. Nah ini namanya ini. Sedangkan dari segi artefaktual yang ditemukan di sini kondisinya memang sudah baru. Kemungkinan ini sudah lantainya sudah disemen dengan keramik yang baru, tembok-tembok juga baru dan cungkup yang baru. Artinya memang makam kuno era kerajaan Majapahit sebagaimana makam Troloyo dan makam para wali ini kita sudah tidak mendapati lagi karena kondisinya sudah semi modern seperti ini. Termasuk makam utama juga ditinggikan. Nah, ditinggikan. Mungkin kita juga akan melihat bagaimana kemudian pola nisannya ya, pola nisannya. Makam ini sangat dihormati oleh warga dan kondisi makamnya seperti ini, sangat tinggi sekali ya. Dan persajian atau perdupaan itu masih kita akan dapati di sini, termasuk bunga-bunga sekar ya. Ini kita dapati di sini. Nah, di belakangnya gitu ya. Itu juga makam keluarganya juga masih banyak. Ada beberapa makam yang ini adalah makam bayi 1 2 3 4 5, ada 6 ya, 6 sana, dan makam yang kemudian keluarganya atau istri-istrinya itu ada 4. 1 2 3 4. Juga sangat berhubungan dengan keluarga almarhum dari Mbah Singo. Jadi memang hal-hal seperti ini ya, itu sesuatu yang sangat urgent bagi kesadaran masyarakat Indonesia akan sejarah masa lalunya. Jadi bangsa yang besar itu bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhurnya. Bangsa yang senantiasa menguri-uri dan menghidupkan kembali khazanah sejarah para leluhurnya, para pahlawan. Karena pengalaman sejarah itu sangat penting dalam menatah masyarakat yang sangat luas ini agar guyup, rukun, damai, makmur, dan adil itu senantiasa mengacah pada keberhasilan para leluhur kita. Termasuk di antaranya juga ada tokoh-tokoh pecundang juga yang juga kita ambil pelajaran agar generasi yang akan datang tidak meniru seperti mereka. Nah ini sesuatu yang sangat penting dan semoga hal-hal seperti ini ya menjadi pelajaran bagi kita semua. Artinya eksistensi Mbah Singo, meskipun nama Singo atau singa ini tidak ada di Nusantara, tapi pengetahuan masyarakat Jawa dan Nusantara tentang eksistensi sebuah hewan yang bernama singa di dunia ini ada. Artinya meskipun masyarakat kita waktu itu sangat terbatas dari segi informasi dan pengetahuan, tapi memiliki pemikiran yang global. Nah itulah yang patut kita tiru. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.